kami dari kelompok 9, saya Matai Puniawati dengan NIM 71 2023 124. Saya Inoni Trifenol Kira Ismao dengan NIM 71 2023 125. Saya Claudia Singh dengan NIM 71 2023 127. Saya Saminati dengan NIM 71 2023 129. Kami di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sejarah Agama Kristen dan Ekumenika. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara singkat perjalanan hidup Benhart dan juga kontribusinya dalam Perang Salib Kedua. Selamat menyaksikan! Perang Salib adalah salah satu pertempuran paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah kekristenan maupun dunia. Perang ini melibatkan bangsa Eropa yang mayoritas memeluk agama Kristen berhadapan dengan orang-orang Islam dari Asia Barat, termasuk Turki dan bangsa-bangsa Arab. Orang-orang musafir Kristen yang pada saat itu sangatlah diganggu, bahkan disiksa oleh orang Turki ketika mereka ingin mengunjungi tempat-tempat suci di Palestina. Maka, mereka menyampaikan keberatan mereka kepada Paus. Pada tahun 1095, di Konsili Clermont di Prancis Selatan, Paus menyuruhkan umat Kristen untuk mengangkat senjata, membantu Bizantium dan merebut kembali tanah suci dari kendali Muslim. Ini menandai dimulainya Perang Salib. Permohonan Paus Urbanus II ini mendapat tanggapan yang sangat luar biasa, baik di kalangan elit militer maupun warga biasa. Mereka mengikuti ziarah bersenjata dengan menempelkan salib dari kain merah pada dada dan bahu mereka sebagai tanda bahwa mereka ingin merebut Yerusalem dan tanah suci dari umat Islam. Pada tahun 1097, tentara salib dan sekutu Bizantiumnya menyerang Nisea, ibu kota Seljuk di Anatolia. Kota ini pun menyerah pada akhir Juni, yang menandakan bahwa umat Kristen pada Perang Salib pertama berhasil merebut Yerusalem dari tangan orang Muslim. Perang Salib adalah perang yang tidak bermaksud menyebarkan agama Kristen di tengah umat Islam. Santo Bernard dari Clairvaux adalah seorang biarawan yang memberikan pengaruh besar bagi gereja pada abad pertengahan. Ia berasal dari Prancis dan ia adalah seorang biarawan. Bernard dari Clairvaux dilahirkan pada tahun 1090 di Fontaines sebagai seorang anak yang berasal dari keturunan bangsawan. Sejak masih kecil, Benhart sudah mempunyai impian menjadi seorang biarawan. Ia kemudian masuk dalam komunitas biara Citaux pada tahun 1112. Biara Citaux merupakan biara yang pertama didirikan oleh Ordo Cistercian. Setelah 3 tahun, Bernard lalu mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin biara Citaux di Clairvaux pada tahun 1115. Kesempatan tersebut diperolehnya setelah Stephanus Harding, pemimpin biara Citaux, terkesan oleh kesalehan dan kepemimpinan yang ditunjukkannya. Selama berada di bawah asuhannya, biara ini mengalami kemajuan yang pesat. Bernard berhasil mengembangkan hingga menjadi lebih dari 80 biara dengan Citaux sebagai pusatnya. Bernard menekankan penyangkalan diri dan kesucian hidup. Ia mengajarkan orang-orang untuk lebih mengasihi Allah daripada dunia ini. Berbeda dengan kaum skolastik yang banyak mengandalkan akal budi, Bernhard lebih fokus pada perubahan hidup manusia. Bernard juga mementingkan tentang kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Baginya, kerendahan hati manusia dibutuhkan dalam rangka penyucian spiritual. Setelah Perang Salib Kedua, meskipun perang itu tidak berhasil, namun banyak perubahan yang dialami oleh Benhart dan kehidupan gereja pada saat itu. Salah satu perubahan yang dialami oleh Benhart, ia makin dikenal di mana-mana oleh karena kefasihan lidahnya pada dunia teologi dan kontribusinya dalam Perang Salib. Dan ada juga perubahan di mana waktu itu orang Kristen Jerman memandang Yesus sebagai seorang raja yang agung, namun mereka kurang mengalami persekutuan yang rapat dengan Yesus dan tidak menerima Injil Yesus dengan baik. Sehingga Benhart menyadarkan mereka betapa besar kasih dan cintanya untuk umat manusia. Dan mulai dari peristiwa itu, cerita-cerita Injil mulai dikenal dan diperhatikan dengan baik oleh jemaat biasa. Dan juga perubahan yang dialami Benhart
setelah perang salib mempengaruhi kehidupan dengan memperkuat lingkup gereja dan menimbulkan pengaruh spiritual yang lebih besar. Wajiblah manusia merenungkan kisah sengsara Yesus, sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Bernhard. Bernhard menekankan penyangkalan diri dan kesucian hidup. Ia mengajarkan orang-orang untuk mengasihi Allah daripada dunia ini. Bernhard juga mementingkan tentang kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Baginya, kerendahan hati manusia dibutuhkan dalam rangka penyucian spiritual. Dari kisah Bernhard, kita dapat belajar tentang kekuatan transformasi pribadi dan dampak positif yang dapat dihasilkan dari dedikasi spiritualnya, kepemimpinan, dan keteguhan hati dalam mendukung prinsip-prinsipnya dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang untuk mencapai tujuan mereka dan mencapai kontemplasi sehingga dapat menyatu dengan Tuhan. Terima kasih sudah menonton.